Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah dari Sosial Ekonomi Perikanan 2018. Saya akan menjelaskan tentang analisis data, time series, dan forecasting. Analisis deret berkala, time series analysis, merupakan suatu metode kuantitatif untuk menentukan pola data masa lampau yang telah dikumpulkan secara teratur menurut urutan waktu kejadian. Pola masa lalu ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk forecasting di masa yang akan datang. Deret berkala merupakan suatu himpunan observasi di mana variabel yang digunakan diukur dalam urutan periode waktu. Data time series mampu memberikan penjelasan statistik penting dari suatu data yang diperlukan untuk mengambil keputusan tanpa harus membuat prediksi apapun. Tujuan dari metode deret berkala adalah untuk menemukan pola data secara historis dan mengeksplorasikan pola tersebut untuk masa yang akan datang. Yang dimaksud waktu dalam data time series contohnya seperti detik, menit, jam, bulan, bahkan tahun. Selama data tersebut tersimpan dalam urutan waktu, maka data tersebut termasuk data time series. Selanjutnya, komponen data time series. Pertama, secular trend atau disingkat trend merupakan pergerakan time series dalam jangka panjang, bisa merupakan tren naik atau turun. Diperlukan waktu jangka panjang 15 atau 20 tahun untuk melihat pola tren tersebut. Tren tersebut bisa dipengaruhi oleh perubahan jumlah penduduk, perubahan teknologi, dan semacamnya. Menurut gerakannya dibedakan menjadi 3, yaitu pertama, tren naik atau upward trend. Contohnya tren biaya hidup. Kedua, tren tetap atau constant trend. Contohnya tren kapasitas perguruan tinggi. Ketiga, tren turun, downward trend. Contohnya tren pekerja di sektor pertanian. Kedua, classical variation merupakan fluktuasi bisnis dalam jangka panjang yang lebih pendek, sekitar 2-10 tahun. Belum ada penjelasan yang memuaskan terhadap penyebab timbulnya fluktuasi siklus semacam ini. Lamanya dan besarnya fluktuasi juga sangat beragam dari perusahaan ke perusahaan dan dari industri ke industri. Ketiga, seasonal variation atau variasi musim adalah gerak naik atau turun secara periodik dalam jangka waktu 1 tahun. Musiman merupakan fluktuasi yang terjadi dalam lingkup 1 tahun. Ada beberapa penyebab timbulnya fluktuasi musiman seperti ini. Pertama, karena peristiwa tertentu, misal karena peristiwa lebaran atau tahun baru. Kedua, karena cuaca, misal musim hujan dan musim kemarau. Keempat, irregular variation atau gerak tak beraturan merupakan gerakan tidak teratur dan sulit diramalkan. Fluktuasi semacam ini disebabkan karena faktor-faktor yang munculnya tidak teratur dengan jangka waktu pendek. Misalkan suatu perusahaan mengalami musibah karena salah satu gudangnya terbakar, maka data keuntungan perusahaan pada periode tersebut akan terpengaruh. Hal ini terjadi karena pertama, gerakan ini selalu ada pada time series dan sulit dihilangkan. Kedua, gerakan ini timbul sebagai akibat adanya peperangan, bencana alam, kelaparan, kekeringan, inflasi, dan deflasi. Selanjutnya, mengukur pengaruh tren dengan cara menggambar dengan tangan, misal dengan menarik garis di antara titik-titik observasi. Kelemahannya itu subjektif dan kelebihan mudah. Kedua, menggunakan model matematika. Misalnya, membuat garis lurus dengan menggunakan rumus least square. Kelebihannya objektif, kelemahannya terlalu mekanistis. Selanjutnya, manfaat analisis deret berkala atau time series analysis membantu mempelajari data masa lampau sehingga dapat dipelajari faktor-faktor penyebab perubahan untuk pertimbangan perencanaan di masa yang akan datang. Untuk membantu dalam peramalan forecasting, selanjutnya membantu memisahkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suatu data, khususnya variasi atau gerak musim. Contohnya, lalu diadakan penyesuaian dengan faktor musim ini. Selanjutnya membantu dan mempermudah membandingkan satu rangkaian dengan rangkaian lainnya. Kemudian forecasting.
Forecasting atau peramalan merupakan alat bantu dalam membuat perencanaan yang efektif dan efisien. Contoh produksi, pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan sebagainya. Forecasting didefinisikan sebagai alat bantu untuk melakukan perencanaan yang efektif dan efisien. Menurut Heiser dan Render, perkiraan atau forecasting memiliki tujuan sebagai berikut. Pertama, mengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku saat ini dan di masa lalu, serta melihat sejauh mana pengaruh di masa datang. Kedua, memperkirakan diperlukan karena adanya time lag atau delay antara saat suatu kebijakan perusahaan ditetapkan dengan saat implementasi. Ketiga, perkiraan merupakan dasar penyusunan bisnis pada suatu perusahaan sehingga dapat meningkatkan efektivitas suatu rencana bisnis. Metode forecasting. Metode forecasting dibagi menjadi dua, yakni peramalan secara kualitatif dan peramalan secara kuantitatif. Peramalan secara kualitatif adalah peramalan yang menggunakan pendapat dan analisis yang deskriptif atau peramalan menggunakan intuisi, pengalaman pribadi dan berdasarkan pendapat dari pelaku. Sementara peramalan kuantitatif yaitu peramalan yang berkaitan dengan hitungan matematis atau peramalan yang menggunakan berbagai model matematis atau statistik dan data historis atau variabel-variabel kausal untuk meramalkan permintaan. Pertama, ada metode forecasting kuantitatif seperti time series. Metode time series atau deret waktu merupakan metode peramalan yang menghubungkan keterkaitan antara variabel dependen atau variabel yang dicari dengan variabel independen atau variabel yang mempengaruhinya, kemudian dihubungkan dengan waktu, mingguan, bulan, atau tahun. Jadi di dalam metode deret waktu, variabel yang dicari berupa waktu. Untuk menggunakan metode peramalan ini dapat menghitung menggunakan metode smoothing, metode Box-Jenkins, atau metode proyeksi tren dengan regresi. Selanjutnya, pendekatan kuantitatif. Model deret waktu. Prediksi dibuat dengan asumsi yang terjadi di masa depan merupakan fungsi dari masa lalu. Seperti pendekatan naif, rata-rata bergerak, penghalusan eksponensial. Kedua, model asosiatif, menggabungkan banyak variabel yang mungkin mempengaruhi kuantitas dengan proyeksi tren. Analisis regresi. Analisis regresi bermacam-macam. Ada regresi linear seperti regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Kedua, regresi kuadrat. Ketiga, regresi eksponensial. Metode kasual atau sebab akibat. Metode peramalan kuantitatif yang kedua yaitu metode kasual atau disebut casual methods atau metode sebab akibat. Metode ini didasarkan pada keterkaitan antara variabel yang diperkirakan dengan variabel lain yang mempengaruhi, namun variabelnya bukan dalam bentuk waktu. Untuk menghitung atau meramalnya, kita dapat menggunakan metode regresi dan korelasi, metode input, output, atau metode ekonometri. Syarat metode kuantitatif, tersedia informasi di masa lalu, dapat dikuantifikasikan dalam bentuk data numerik, pola aspek masa lalu berlanjut ke masa depan. Kedua, metode forecasting kualitatif. Metode peramalan kualitatif ini sifatnya lebih subjektif dibandingkan dengan kuantitatif. Hal ini karena metode peramalan kualitatif dipengaruhi oleh emosi, pendidikan, intuisi, pengalaman si peramal, sehingga hasil setiap orang akan berbeda. Selanjutnya ada metode peramalan. Ada mekanis dan non-mekanis. Ada univariat seperti model rata-rata bergerak, model Jenkins, dan multivariat, model regresi, model fungsi transfer, Box-Jenkins. Pada pendekatan univariat, hanya terdapat satu variabel yang dilihat ketika melakukan analisis perkiraan, sedangkan pendekatan multivariat terdapat beberapa variabel dan interaksi antara variabel-variabel tersebut dipertimbangkan dalam perkiraan data. Perbandingan model forecasting.
A. Pendekatan analisis sekuritas atau multivariat untuk forecasting. Kelebihannya: 1. Mampu menyesuaikan terhadap informasi dari berbagai sumber. Kedua, mampu menyesuaikan terhadap perubahan struktural secara tepat. Ketiga, mampu memperbaharui secara kontinu apabila ada informasi baru masuk. Sedangkan kelemahannya: pertama, biaya yang cukup tinggi untuk persiapan dan pelaksanaan, untuk monitoring beberapa variabel dan biaya-biaya lainnya. Kedua, ketergantungan yang tinggi terhadap kemampuan individu analisisnya. Ketiga, analisis barangkali mempunyai insentif untuk tidak menampilkan forecast yang tidak bias, atau misal karena tekanan agar sesuai dengan konsensus forecast. Keempat, analisis barangkali bisa dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan tertentu dan untuk kepentingan perusahaan tersebut. Selanjutnya, pendekatan univariate mekanis untuk forecasting. Kelebihannya: pertama, kemampuan mendeteksi dan memanfaatkan pola tertentu pada data masa lalu. Kedua, tingkat subjektivitas yang rendah, terutama apabila metode statistik digunakan. Ketiga, biaya yang relatif lebih rendah. Keempat, mudah diperbaharui. Kelima, kemampuan menganalisis lebih lanjut dengan metode statistik. Selanjutnya itu kelemahan. 1. Contoh jumlah observasi yang terbatas pada situasi tertentu, misal pada perusahaan yang baru berdiri. Kedua, laporan keuangan barangkali tidak memenuhi asumsi-asumsi yang diperlukan dalam analisis statistik. Ketiga, sulit mengkomunikasikan hasil analisis kepada luar, terutama dalam hal metodologinya. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.